wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan Ustazah Susiantri. Hari ini Ustazah akan mengajarkan anak-anak Ustazah tentang mata pelajaran matematika. Materi hari ini adalah tentang operasi hitung campuran. Nah, untuk operasi hitung campuran, anak-anak Ustazah, kalian udah pernah mengingat, maksud Ustazah kalian masih ingat nggak pelajaran waktu di kelas 5, kelas 4, atau kelas 3 tentang operasi hitung? Kira-kira apa aja sih tentang materi operasi hitung itu? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan itu aja. Nah, oke, kita langsung masuk aja ya untuk materi kita. Tapi sebelumnya Ustazah mau jelasin dulu kalau operasi hitung campuran itu sesuai dengan namanya ya, dia kayak es campur ya, berarti ada kolak, ya, pakai kolak nggak es campur? Nggak tahu deh Ustazah. Nah, kalau operasi hitung campuran itu berarti dalam operasinya itu digabung beberapa campuran operasi hitung. Ada penjumlahannya, ada pengurangannya, ada perkaliannya, ada pembagiannya. Kalau selama ini kan anak-anak Ustazah itu biasanya hanya ngerjain penjumlahan aja mungkin, pengurangan aja mungkin, perkalian aja mungkin, atau pembagian aja. Nah, tapi untuk kali ini kita akan mencoba menggabung beberapa operasi hitung menjadi soal operasi hitung campuran. Nah, untuk ngerjain soal itu, kalian ada syaratnya yang harus kalian pahami dulu. Nah, coba kalian perhatikan ya slide berikut ini yang menjadi syarat untuk melaksanakan operasi hitung campuran. Yang pertama adalah kerjakan dulu yang ada tanda kurungnya. Jadi kalau ada tanda kurung itu kalian kerjakan lebih dulu. Yang kedua itu kalian mengerjakan perkalian dan pembagian dulu. Jadi kalau ada operasi perkalian dan pembagian itu yang dikerjakan lebih dulu. Nah, yang ketiga itu adalah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Jadi yang dikerjakan setelah perkalian dan pembagian, yang dikerjakan adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, gimana Ustazah kalau penjumlahan dan pengurangan sama-sama ada, atau perkalian dan pembagian sama-sama ada? Nah, itu ada di syarat yang keempat, kerjakannya itu dari kiri. Jadi yang paling kiri kita kerjakan dulu. Nah, gimana, udah paham belum yang persyaratannya? Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang Ustazah tulis nih. 18 ditambah 5 dikali 2, kira-kira gimana nih? Ditambah dulu apa dikali dulu kira-kira? Nah, sesuai dengan syaratnya tadi, yang paling pertama kita kerjakan adalah karena tidak ada tanda kurung, berarti kita kerjakan dulu yang perkalian. Nah, yang perkalian berapa? 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, setelah dikalikan baru kita jumlahkan. 18 tambah 10 sama dengan 28. Ingat ya, ada urutannya, nggak boleh dari depan langsung. Misalnya anak Ustazah ngerjain 18 tambah 5 baru kali 2, nah otomatis jawabannya nanti pasti salah. Nah, jadi ada urutannya ya. Nah, selanjutnya, oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, ini ada yang lebih lengkap lagi, ada tanda kurungnya, ada perkaliannya, ada pembagiannya. Kira-kira apa nih yang kita kerjakan dulu, perkalian, pembagian, atau apa dulu? Nah, otomatis tadi seperti yang udah Ustazah sampaikan, yang pertama kali dikerjakan adalah tanda kurung. Nah, sekarang tanda kurungnya malah ada dua nih, yang mana dulu yang dikerjakan? Ingat, syarat yang keempat, kita kerjakannya dari kiri. Oke, nah berarti 625 dibagi 25 itu sama dengan berapa? Siapa yang bisa hitung? Oke, sama-sama ya. 625 dibagi 25 sama dengan 25. Nah, selanjutnya sekarang yang di sebelah kanannya ada 480 dibagi 16 ya. 480 dibagi 16 berapa? Ini gampang aja kok, nolnya kita simpan dulu. 48 bagi 16 sama dengan 3, nolnya diturunin, jadilah 30. Nah, sekarang kita udah dapat nih, ada 25 dan 30. Operasi yang belum dikerjakan yang mana? Perkalian. Perkaliannya tinggal diturunin, jadilah 25 dikali 30 sama dengan 750. Oke, gimana, udah bisa untuk yang satu ini? Ya, insya Allah pasti bisa ya. Oke, kita lanjut ya untuk contoh berikutnya. Berapakah hasil dari 12 kali 16 bagi 4? Nah,
Kira-kira yang mana yang harus dikerjakan dulu? Oke, pastinya tanda perkalian. Perkalian apa pembagian? Perkalian ya, karena perkalian yang sebelah kiri. Kita dahulukan yang paling depan. Walaupun perkalian dan pembagian sama-sama kuat, kita dahulukan yang paling depan. Nah, sekarang 12 dikali 16. Kira-kira berapa sih 12 kali 16? Ini ada cara gampangnya, tinggal 10 kali 10 itu berapa? 100. 20 kali 10, 20. 10 kali 6 berapa? 60. Tinggal 20 tambah 60 jadi 80. 2 kali 6 berapa? 12. Jadi ditambahin semua jadilah 992. Tapi buat anak-anak juga boleh langsung hitung susun aja ya. 12 kali 16 sama dengan 192. Oke, gimana? Gampang ya? Oke, selanjutnya setelah operasi perkalian tinggal kita bagi 4. Ustazah ngomongnya terlalu cepat nggak ya? Kebiasaan Ustazah ya terlalu cepat, Ustazah pelanin dikit. Yap, oke. 192 dibagi 4. Nah, ini mudah. 190 bagi 4 berapa? 40, 160. Ada lebihnya 32. 32 bagi 4 berapa? 8. Nah, jadilah 48 ya. 190 bagi 4 itu kan 160, 4 kali 40. Nah, masih ada sisa 32. 32 bagi 4 jadi 8. Nah, jadilah dia 48. Atau anak-anak boleh pakai menghitung, pakai tanda kurung, operasi kurung. Yap. Nah, hasilnya 48. Udah selesai deh untuk yang nomor ini. Gampang kan? 190 berapa ya tadi? Oh iya, lanjut aja ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Maksud saya soal selanjutnya. Nah, ini ada soal contoh, tentu saja soal cerita ya. Nah, di perpustakaan sekolah itu terdapat 36 rak buku. Setiap rak berisi 85 buku. Buku-buku tersebut itu terdiri dari, maksud saja dikelompokkan dalam kategori komik, ensiklopedia, novel, cerpen, agama, dan majalah. Kira-kira ada berapa jenis buku tuh? Ada, coba kita hitung dulu ya. Ada komik, ensiklopedia, novel, cerpen, agama, dan majalah. Berarti ada 6 jenis buku. Nah, sekarang kita langsung hitung aja. Tadi di perpustakaan kan ada 36 rak. Nah, berarti ada berapa? Ada 36 rak. Kemudian setiap raknya ada berapa buku? 85 buku. Jadi ada berapa sih semua buku yang ada di perpustakaan? Tinggal hitung aja, 36 dikali 85. Ada berapa jadinya? 3060. Nah, sekarang yang ditanya berapa banyak buku setiap kategori. Nah, tadi jumlah buku kan ada 3060 ya kan. Nah, terus banyak jenis bukunya ada 6. Berarti masing-masing jenis buku itu ada berapa sih? Tinggal 3060 diapain? Dibagi banyaknya buku ada 6. 3060 dibagi 6, jawabannya ada berapa banyak? 506. Salah, 510. Iya, betul anak Ustazah. Luar biasa ya, anak-anak Ustazah itu emang hebat. Tinggal belajar lebih semangat lagi, Ustazah yakin kalian pasti bisa ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Oh, ternyata slide kita habis ya. Oke, anak-anak Ustazah, supaya anak-anak Ustazah ini lebih paham dengan materi yang Ustazah sampaikan, Ustazah pengen anak-anak Ustazah tuh silakan baca buku yang udah Ustazah bagikan kemarin ya. Itu ada banyak sekali penjelasan, ada banyak sekali contoh. Kalian bisa lakukan latihan di situ. Nanti kalau ada kesulitan kalian bisa tanyakan ke Ustazah ya. Oke, sekian dulu video dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.